Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Guru Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan kimia bagian pertama. Ini merupakan materi fase E. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Ketika kita berolahraga, tubuh bekerja lebih keras. Jantung berdetak lebih cepat dan napas menjadi lebih dalam. Saat itu, tubuh sedang berusaha menjaga keseimbangan antara oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang harus dikeluarkan. Tanpa kita sadari, di dalam sel tubuh sedang berlangsung berbagai reaksi kimia dua arah yang saling menyesuaikan agar kondisi tubuh tetap stabil. Setelah berolahraga, kita merasa haus dan segera ingin minum. Air itu membantu tubuh memulihkan cairan yang hilang dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Menariknya, ketika air tersebut dipanaskan hingga mendidih, sebagian berubah menjadi uap, namun sebagian tetap cair. Di titik itulah sebenarnya terjadi keseimbangan antara penguapan dan pengemunan. Dari tubuh kita hingga air yang mendidih, semuanya menunjukkan bahwa alam selalu berusaha mencapai keadaan seimbang. Begitu pula dengan reaksi kimia. Tidak semua reaksi berlangsung satu arah. Ada saat zat hasil reaksi kembali menjadi zat semula sehingga terjadi keseimbangan kimia. Bagaimana sih keseimbangan kimia itu? Ini akan kita bahas berikutnya. Pada kali ini, tujuan dari pembelajaran kita yaitu siswa dapat memahami konsep keseimbangan kimia. Kemudian, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Dan yang terakhir, siswa memahami penerapan keseimbangan kimia dalam dunia industri dan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan arah reaksi, reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Reaksi irreversibel merupakan reaksi yang berlangsung satu arah dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya pembakaran kayu, perkaratan besi, pembuatan roti, pembakaran bahan bakar, ledakan, penguraian sampah organik, dan pembuatan NaCl. Sedangkan reaksi reversibel merupakan reaksi yang dapat berlangsung dua arah atau bolak-balik dan mencapai kesetimbangannya. Contohnya penguapan dan pengembungan air, fotosintesis, pembentukan amonia, pembentukan SO3, dan reaksi hidrogen iodida. Pada konsep keseimbangan kimia ini terjadi pada reaksi irreversibel, yaitu reaksi berlangsung kedua arah dan dengan kecepatan atau laju yang sama, sehingga terbentuknya keseimbangan dinamis. Keseimbangan kimia merupakan kondisi di mana laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik dalam sistem tertutup, sehingga konsentrasi reaksi dan produk tetap atau konstan meskipun reaksi terus berlangsung. Pada keseimbangan, reaksi berada dalam keadaan dinamis, bukan statis, yang berarti partikel-partikel terus bergerak tetapi jumlahnya tidak berubah secara makroskopis. Di mana pada keseimbangan ini konsentrasi zat tidak lagi berubah-ubah. Dalam keadaan seimbang, grafik konsentrasi dengan waktu dapat dilihat seperti berikut, di mana keadaan seimbang berlaku ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, dan konsentrasi produk dan reaktan telah tetap atau konstan. Dikatakan tadi, keseimbangan terjadi pada reaksi reversibel, yaitu reaksi bolak-balik. Contohnya reaksi A dengan B membentuk C dan D. Pada reaksi A bereaksi dengan B membentuk C dan D memiliki laju reaksi V1 yang disebut dengan laju reaksi maju. Sedangkan penguraian C dan D membentuk A dan B kembali memiliki laju V2 yaitu laju reaksi balik. Saat seimbang terjadi ketika V1 sama dengan V2.
Berdasarkan fase zat, kesetimbangan itu ada dua. Yang pertama adalah kesetimbangan homogen, merupakan kesetimbangan di mana semua zat pada reaksi kimia fasenya sama. Contohnya, gas N2 bereaksi dengan gas H2 membentuk gas NH3. Di sini seluruh zat yang bereaksi memiliki fase yang sama. Yang kedua adalah kesetimbangan heterogen, di mana semua zat pada reaksi memiliki fase yang berbeda. Contohnya, CO2 gas dengan C membentuk CO. Terdapat perbedaan wujud zat dari zat-zat yang ada di dalam reaksi, sehingga dapat kita simpulkan sifat-sifat kesetimbangan kimia. Yang pertama, terjadi dalam sistem tertutup dan tidak ada zat yang keluar atau masuk. Yang kedua, laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik dan menciptakan keadaan setimbang yang stabil. Yang ketiga, bersifat dinamis meskipun perubahan tidak terlihat secara makroskopis, namun perubahan mikroskopis terus berlangsung. Dan yang terakhir, konsentrasi zat tidak lagi berubah-ubah. Di dalam kesetimbangan dinyatakan bahwa hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di ruas kiri, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dan memiliki nilai tertentu pada suhu yang tertentu. Contoh untuk reaksi umum MA bereaksi dengan B, reaksi bolak-balik menjadi C dan D, di mana masing-masing koefisiennya untuk A adalah M, B N, C P, dan D Q. Sehingga dapat dinyatakan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC reaksi ini adalah sebagai berikut. Sedangkan tetapan kesetimbangan tekanan atau KP reaksi di atas adalah seperti berikut. Perlu diingatkan bahwa tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC ini hanya berlaku untuk zat-zat yang berwujud akuos ataupun gas, di mana konsentrasinya mudah berubah, dan tidak berlaku untuk zat yang berwujud solid ataupun liquid. Contohnya seperti berikut. Tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan konsentrasi KC untuk reaksi berikut. Nah, kita lihat yang pertama, AgCl solid, reaksi bolak-balik menjadi Ag+, Aq, dan larutan Cl-. Di sini kita lihat terjadi kesetimbangan heterogen dan ada yang berwujud solid dan aquos. Diingat tadi ya, Kc tidak berlaku untuk zat yang berwujud solid ataupun liquid, sehingga Kc untuk reaksi ini adalah seperti berikut. Sedangkan yang kedua dilihat memiliki wujud yang sama, yaitu gas, sehingga Kc-nya adalah perkalian konsentrasi PCl3 pangkat 1 dikali dengan konsentrasi Cl2 pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi PCl5 pangkat 1. Untuk reaksi berikutnya dilihat di sini ada dua wujud zat, yaitu solid dan gas. Tadi diingatkan ya bahwa wujud solid tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan Kc, sehingga Kc-nya adalah konsentrasi CO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi CO pangkat 3. Dan untuk soal terakhir, di sini memiliki fase yang sama, yaitu gas, sehingga Kc-nya dapat ditulis seperti ini. Nah, untuk penulisan persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi Kc sudah bisa dipahami ya. Kita masuk ke dalam contoh soal. Ketahui reaksi setimbang sebagai berikut. FeO2 solid bereaksi dengan 3CO gas, reaksi bolak-balik menjadi 2 Fe solid dan 3 CO2 gas. Dalam ketel reaksi ukuran 5 liter direaksikan 5 mol besi oksida dan 15 mol karbon monoksida. Ketika sistem dalam keadaan kesetimbangan, diketahui terdapat 5 mol gas karbon dioksida, sehingga tentukanlah nilai Kc kesetimbangannya. Kita analisis soal dulu ya.
Dari soal didapat volume 5 liter, mol awal Fe2O adalah 5 mol, mol awal CO ada 15 mol, dan dalam kesetimbangan mol CO2 ada 5 mol. Ditanya Kc-nya. Kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Lalu kita cari mol pada saat kesetimbangan untuk seluruh zat. Mula-mula tadi Fe2O itu adalah 5 mol, kemudian CO 15 mol. Pada saat setimbang CO2 terdapat 5 mol. Nah, bagaimana kita mencari mol yang di dalam reaksi dan setimbang untuk masing-masing? Kemarin sudah kita bahas ya, sehingga perhitungannya dapat sebagai berikut. Hasil setimbang ini dapat kita gunakan untuk hitungan molaritas untuk menghitung Kc ya. Ingat, yang kita gunakan adalah molaritas, sedangkan yang kita dapat hanya berupa mol. Dari reaksi ini dapat kita tentukan Kc adalah konsentrasi CO2 pangkat 3 dibagi dengan konsentrasi CO pangkat 3. Nah, kita cari dulu. Konsentrasi CO adalah mol per V. Tadi pada saat setimbang molnya ada 10 mol ya, sehingga didapat 2 molar. Sedangkan konsentrasi CO tadi di saat setimbang terdapat 5 mol, didapatlah konsentrasi CO 1 molar. Sehingga nilai Kc-nya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana untuk hitungan Kc? Sudah bisa ya? Bagaimana untuk tetapan kesetimbangan tekanan untuk sebuah reaksi? Kita lihat berikut ini. Untuk tetapan kesetimbangan Kp dapat dinyatakan seperti ini ya, di mana tekanan parsial gas-gas sebanding dengan mol zat dalam keadaan setimbang. Tekanan total gas merupakan penjumlahan tekanan parsial gas-gas di dalam reaksi. Diingatkan lagi, untuk tetapan kesetimbangan tekanan hanya berlaku untuk zat yang berwujud gas atau reaksi-reaksi yang bersifat gas. Kita lihat contoh, tentukan persamaan tetapan kesetimbangan tekanan parsial Kp untuk reaksi berikut. Nah, kita lihat yang pertama, ini adalah reaksi PCl5 reaksi bolak-balik menjadi PCl3 dan Cl2. Dapat dilihat di sini wujud zatnya semuanya gas, sehingga Kp-nya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu perkalian tekanan parsial PCl3 pangkat 1 dikali dengan tekanan parsial C2 pangkat 1 bagi dengan tekanan parsial PCl5 pangkat 1. Untuk soal kedua, Kp-nya dapat dinyatakan sebagai berikut. Tekanan parsial N2 pangkat 1 dikali dengan tekanan parsial H2 pangkat 3 dibagi dengan tekanan parsial NH3 pangkat 2. Nah, untuk persamaan Kp bisa ya. Kita masukkan ke dalam contoh. Di dalam reaksi PCl5 reaksi bolak-balik PCl3 dan Cl2, di dalam ketel reaksi 5 liter dimasukkan 5 mol PCl5. Pada saat kesetimbangan terdapat 2 mol PCl5 dengan tekanan total pada kesetimbangan yaitu 3 atm. Hitunglah nilai Kp dari reaksi tersebut. Dari soal kita analisis mendapat data sebagai berikut, di mana volumenya adalah 5 liter, N awal PCl5 5 mol, mol kesetimbangan PCl 2 mol, P total 3 atm, dan ditanya Kp-nya bagaimana. Pertama, kita mencari mol setimbang semua zat yang terlibat. Untuk perhitungan ini sudah bisa semua ya. Nah, didapat pada saat setimbang terdapat PCl5 2 mol, PCl3 3 mol, dan Cl2-nya 3 mol. Nah, ini dapat digunakan untuk menghitung molaritas untuk perhitungan Kp-nya. Nah, tadi dilihat ya, pada saat setimbang PCl5-nya 2 mol, PCl3 3 mol, dan Cl2 3 mol, sehingga mol totalnya adalah 8 mol. Kita cari dulu tekanan parsial masing-masing zat dulu ya, di mana tekanan parsial merupakan mol zat dibagi mol total dikali tekanan total, sehingga tekanan parsial PCl5 adalah 3/8 dikali 3 atm, yaitu 1,125 atm.
Begitu juga perhitungan untuk PCl3 dan Cl2. Nah, setelah didapat tekanan parsial, maka kita bisa menghitung nilai Kp-nya dengan rumus persamaan Kp adalah sebagai berikut. Kita masukkan nilainya sehingga didapatlah Kp-nya 1,6875 atf. Bagaimana dengan hubungan Kc dan Kp? Kita akan bahas sebagai materi akhir pada pertemuan kali ini. Untuk hubungan Kc dan Kp berlaku khusus perhitungan yang melibatkan zat wujud gas saja ya. Sehingga didapat hubungan Kc dan Kp adalah sebagai berikut. Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N, di mana Kp merupakan tetapan keseimbangan tekanan, Kc tetapan keseimbangan konsentrasi, R merupakan tetapan gas ideal sebesar 0,082 liter atm per mol Kelvin, T adalah suhu mutlak di dalam Kelvin, dan delta N adalah jumlah koefisien reaksi produk atau sebelah kanan dikurang dengan jumlah reaksi reaktan yang di sebelah kiri. Kita lihat contoh berikut. Pada reaksi keseimbangan N2 ditambah 3H2 membentuk reaksi bolak-balik 2NH3 pada suhu 298 Kelvin, nilai Kp dari reaksi seimbang di atas adalah 150. Hitunglah nilai Kc untuk keseimbangan tersebut. Dari data kita dapat data sebagai berikut. Nah, kita cari dulu delta N-nya adalah di mana koefisien produk 2 dikurang dengan total koefisien reaksi sebelah kiri, yaitu 3 tambah 1 ya 4, sehingga delta N-nya adalah min 2. Dapat kita hitung Kc dengan rumus berikut. Nah, kita masukkan seluruh data yang sudah kita analisis. Didapatlah Kc-nya 89,34304 liter kuadrat atm kuadrat per mol kuadrat. Bagaimana untuk hubungan Kc dan Kp? Bisa ya? Kita lihat lagi contoh berikut. Pada reaksi seimbang 2SO2 dengan O2 reaksi bolak-balik menjadi 2SO3, nilai Kc-nya adalah 2,8 kali 10 pangkat 2 pada 1000 Kelvin. Hitung harga Kp jika R-nya adalah 0,02 liter atm per mol Kelvin. Kita masukkan analisisnya sebagai berikut. Lalu kita hitung dulu delta N-nya, di mana produk koefisien reaksi totalnya adalah 2 dan pada reaktan total koefisien reaksinya adalah 3. Didapatlah delta N-nya min 1. Sehingga Kc dapat kita hitung sebagai berikut. Kita masukkan dulu data-data yang sudah kita analisis sehingga didapatlah Kp-nya 3,4 liter min 1 atm min 1 per mol. Nah, berakhir juga materi kita hari ini ya. Thanks for watching. Minggu depan kita ketemu dengan materi pergeseran keseimbangan dan keseimbangan dalam industri. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.